Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Adi Rohmatullah SPD, Kepala SMP Negeri 12 Kota Sukabumi. Pada saat ini, kami sedang memiliki program intensif literasi, yaitu Pinter. Inilah kegiatan yang kami laksanakan. Di SMP Negeri 12 Kota Sukabumi, kami percaya bahwa pendidikan bermutu adalah hak untuk semua. Keyakinan inilah yang menjadi fondasi lahirnya sebuah gerakan, sebuah harapan. Kami menamainya Pinter, Program Intensif Literasi. Semua pembelajaran bermula dari satu fondasi utama, yaitu kemampuan literasi. Namun, hasil asesmen awal kami menunjukkan sebuah kenyataan yang harus segera kami hadapi. Ada 23 murid kami yang masih berjuang dengan kemampuan dasar membaca dan menulis. Dampaknya begitu nyata. Mereka kesulitan memahami pelajaran, motivasi belajar menurun, dan rasa percaya diri mereka meredup. Kami tidak bisa membiarkan mereka tertinggal. Inilah panggilan kami untuk bertindak. Langkah pertama kami adalah identifikasi. Tim guru berkolaborasi menyusun instrumen asesmen yang komprehensif. Kami tidak hanya menguji secara tertulis, tapi juga mengobservasi dan berdialog langsung dengan setiap murid. Kami menunjuk koordinator, menyusun jadwal pendampingan, dan yang terpenting, kami menyatukan visi. Program ini disosialisasikan kepada seluruh guru dan juga orang tua, karena kolaborasi adalah kunci dari kesuksesan program ini. Pinter mulai berjalan. Setiap hari, para guru pendamping dengan pendekatan yang ramah dan mendukung membimbing para siswa. Setiap kemajuan, sekecil apapun, kami catat dalam jurnal perkembangan harian. Namun, implementasi membuka mata kami. Melalui refleksi mingguan, kami menyadari jadwal yang telah ditentukan kurang efektif. Menuju siang hari, murid sudah terlihat lelah. Kami tidak ragu untuk berubah. Jadwal kegiatan segera kami pindahkan ke pagi hari. Hasilnya sangat luar biasa. Energi dan fokus anak-anak meningkat drastis. Ini bukti bahwa mendengarkan dan beradaptasi adalah bagian dari proses. Program ini juga didukung oleh para ahli. Pendampingan dari psikolog membantu kami memahami dan memberikan dukungan psikologis kepada murid. Sementara ahli bahasa memperkuat strategi membaca kami. Hari demi hari berjalan, kami melihat perubahan yang luar biasa. Perlahan tapi pasti, kepercayaan diri para siswa mulai tumbuh. Mereka yang tadinya kesulitan, kini mulai lancar membaca. Semangat belajar mereka kembali menyala, dan budaya membaca di sekolah mulai bersemi. Kegiatan Pinter tidak akan berjalan tanpa dukungan dari semua pihak. Komitmen kepala sekolah, kerja keras koordinator dan guru pendamping, pantauan dari orang tua di rumah, serta masukan dari para narasumber ahli, semuanya bersinergi untuk satu tujuan. Perjalanan ini adalah tentang ketekunan, kesabaran, dan langkah-langkah kecil yang konsisten. Program Pinter tidak akan berhenti di sini. Perjuangan untuk memastikan setiap anak terbebas dari masalah literasi dasar akan terus berlanjut. Karena ini adalah investasi untuk masa depan mereka yang lebih cerah. Di balik setiap kemajuan siswa, ada hati yang bekerja tanpa lelah. Kami ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh guru pendamping. Kesungguhan, dedikasi, dan pendekatan yang ramah dari Bapak dan Ibu gurulah yang menjadi bahan bakar utama program ini. Kalian adalah pahlawan sejati dalam perjalanan literasi anak-anak kita. Kegiatan Pinter bukan sekedar program, tapi sebuah langkah nyata
Dengan kerjasama dan kepedulian semua pihak, kita wujudkan sekolah yang bebas dari masalah literasi dasar. Ini adalah perjalanan kami menuju masa depan yang lebih cerah untuk setiap anak. Nah, sebelumnya saya sudah membaca kurang lancar. Sesudah saya mengikuti program pintar, saya sudah mulai lancar. Ada perubahan nggak, Nak? Seperti apa? Saya? Agak bisa gitu bacanya, nggak kayak waktu itu sulit bacanya gitu. Mama, setelah ikut kegiatan pintar, Anggara ada perubahan nggak, Ma, di rumah? Oh, dites ya? Selalu dites ya di rumah ya? Benar-benar Ibu udah alhamdulillah ada. Alhamdulillah, terima kasih. Terus biasa enggak. Ini program Bapak ya? Enggak coba dia biasa gitu. Iya. Menurut kami, program Pintar, program intensif literasi yang diadakan di SMP Negeri 12 ini, itu bisa dilihat dari 3 sisi. Yang pertama dari sisi kemanusiaan dan inklusivitas, bahwa di sini kami sebagai guru-guru mendampingi murid-murid yang belum bisa membaca, dan bahkan ada juga yang belum mengenal huruf, itu sebagai tanggung jawab moral dan kemanusiaan sekolah di sini. Kami memastikan bahwa setiap murid ini mempunyai hak yang sama untuk mengikuti pembelajaran, memastikan bahwa mereka semua tidak tertinggal dengan kesulitan membaca. Sisi yang kedua, dari sisi pendidikan dan perkembangan akademik, ini merupakan modal dasar bisa membaca itu untuk memahami semua materi pembelajaran. Untuk itu, kami memastikan anak-anak bisa membaca agar mereka bisa mengejar ketertinggalan dalam belajar. Dan sisi yang ketiga yaitu peran guru dalam berkolaborasi. Mereka semua bekerja sama dari guru-guru mapel. Ini di luar jam intrakurikuler, semua guru bekerja sama. Di sini dapat dilihat bahwa memunculkan budaya sekolah yang peduli kepada murid. Kami sangat antusias. Itu kenapa? Karena dari anak-anaknya, mereka yang menjemput kami ke ruang guru itu saya sampai terharu. Saking inginnya mereka bisa membaca, dan bagi kami ini melatih kesabaran kami dan juga ketekunan kami dalam mendampingi dan melatih murid-murid yang belum bisa membaca di sini. Alhamdulillah, ini sudah terasa ya, ada perkembangan dari siswa yang sama sekali tidak mengenal huruf, mereka sudah mengenal huruf dan mereka bisa menyambungkan dua suku kata, konsonan vokal, vokal konsonan. Nah ini, dan dari anak yang membacanya terbata-bata semakin lancar, bisa menyambungkan beberapa kata menjadi kalimat, itu sangat luar biasa. Dan bagi kami guru-gurunya tentu saja kami sangat bersyukur dan sangat senang sehingga mereka tidak kesulitan untuk mengikuti pembelajaran yang kami berikan. Semoga dengan program Pintar ini yang merupakan best practice bisa menjadi inspirasi buat sekolah-sekolah khususnya di Kota Sukabumi, umumnya di sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Saya sebagai koordinator program Pintar merasa bahagia atau bangga dengan adanya program Pintar ini, suatu permasalahan bisa terselesaikan. Terutama atas beberapa aduan dari wali kelas, ya ada beberapa anak yang memang kesulitan dalam berliterasi. Dengan program ini, satu permasalahan terpecahkan bersama. Dengan komitmen antar kerjasama orang tua, sekolah, dan terutama rekan-rekan guru, program ini alhamdulillah telah terlaksana selama 2 bulan ini. Sudah banyak perubahan yang terjadi, terutama di pihak sasaran anaknya. Yang pertama, dari awal mereka ada yang masuk pada level bawah, yaitu baru mengenal huruf. Sekarang mereka sudah lanjut pada tahapan kedua, yaitu sudah tahu huruf dan mulai mengeja. Untuk level yang kedua, mereka pertama masuk hanya bisa membaca dengan suku kata 1 atau 2, sekarang sudah ada yang ke level 5, membaca 5 suku kata, malahannya ada yang sudah beres. Untuk tahapan yang paling penting, yaitu pada level akhir, sekarang awalnya mereka masuk hanya bisa membaca terbata-bata, sekarang mereka sudah bisa membaca dengan lancar. Ya, dengan program ini saya merasa sebagai guru terpanggil untuk mengatasi permasalahan ini dengan rekan-rekan sejawat. Ya, untuk pertama jam pelajaran yang pertama kami pakai untuk kegiatan program Pintar ini kami dilaksanakan di beberapa tempat, yaitu di multimedia, kadang di perpustakaan. Tanggapan dari orang tua sungguh sangat luar biasa. Ada yang merespon sungguh sangat positif, terutama mereka mengeluhkan karena selama ini anak-anak sering menggunakan atau
waktu yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari hanya untuk main game. Sedangkan untuk literasinya mereka kurang. Maka dengan ada program ini, tentu saja orang tua sangat berbangga hati dan merasa terbantu. Begitu pula dengan respon para wali kelas dan guru-guru, mereka juga sangat antusias ya merespon kegiatan hal positif ini, terutama pada wali kelas yang merasa terpanggil dengan kondisi anaknya yang ada pada kesulitan pada level membaca. Karena di sini mungkin pondasi literasi itu adalah pondasi dari segala mata pelajaran. Ya, saya sendiri merasa berbangga hati karena memang anak itu perkembangan anak tidak semuanya sesuai dengan harapan. Di sini saya melihat begitu banyak tantangan, terutama kesabaran kami sebagai pembimbing, sekaligus saya sebagai koordinator, yang memang beberapa kesulitan, terutama pengondisian anak untuk mengumpulkan anak dalam kegiatan pintar ini, melakukan beberapa cara ya. Yang pertama saya awali dengan kegiatan di awal pembelajaran, yang kedua di tengah pembelajaran, tetapi ternyata kurang kondusif di tengah pembelajaran. Kadang anak-anak pintar tidak datang karena mungkin sudah merasa lelah. Akhirnya kami melakukan revisi atau perbaikan. Kami gunakan kegiatan program ini di awal pembelajaran. Akhirnya memang sungguh luar biasa. Di awal pembelajaran mereka antusias untuk berkumpul dan melakukan atau melaksanakan program ini. Saya sebagai koordinator, suatu kebanggaan ada di program pintar ini. Ternyata di sini saya merasa benar-benar melakukan kewajiban saya, membimbing anak sekaligus sebagai pembimbing, mengkondisikan rekan juga, mengkondisikan anaknya juga sekaligus. Sungguh sangat luar biasa program ini. Semoga kedepannya tidak ada anak lagi yang merasa tertinggal, atau setidaknya kami memperbaiki atau permasalahan yang terjadi di lingkungan kami, mencoba mencari solusinya, dan ternyata memang sungguh luar biasa. Semoga program ini akan terus berjalan sesuai dengan harapan, dan semoga menjadi contoh yang baik untuk sekolah-sekolah yang lain. Memang benar, anak yang kekurangan bukan untuk dikucilkan, tapi memang mereka butuh perhatian. Sebetulnya kalau berdasarkan pengalaman saya, program yang baru dan luar biasa gitu. Walaupun sebetulnya, sebelum-sebelumnya saya juga suka mendengar, apakah itu dari tingkat SD, SMP, bahkan SMA, anak-anak yang punya kesulitan dalam membaca dan menulis secara benar, ya, bukan hanya skill membacanya aja, tapi memahami apa yang isi bacaan. Kemudian ketika saya mendapatkan informasi, termasuk saya pun melihat program kerjanya, ini sebetulnya sangat luar biasa. Walaupun secara lisan disampaikan, ini kalau menurut Pak Kepala Sekolah, program coba-coba, bagi saya ini bukan coba-coba, sebetulnya luar biasa. Ya. Jadi pada dasarnya, apapun itu, ketika kita mau melakukan perubahan, termasuk program ini, langkah pertama yang dilakukan adalah bentuk care. Jadi, niat baik untuk mengubah perilaku yang terkait dengan program pendidikan. Terlepas itu ada kekurangan atau enggak, itu enggak jadi masalah. Karena nanti ini jadi sesuatu yang bisa diperbaiki. Dan yang paling menarik, saya juga cerita program ini ke beberapa sekolah, dan mereka kaget kok ada program kayak gini, gitu kan. Jadi ini yang menarik di SMP 12 ini. Jadi hal yang tidak pernah terpikirkan, walaupun fenomenanya sebetulnya menyebar di semua sekolah, tapi keinginan untuk memulai pada dasarnya gitu. Kemudian tipnya sebetulnya itu. Pada dasarnya secara kognitif tidak ada anak yang tidak bisa membaca, ya, kecuali malas dan tidak mau mencoba. Dan memang ini butuh kesabaran ekstra. Ketika program pintar ini sifatnya individual, memisahkan dari kelas anak-anak yang masuk dalam program, ini tentunya ada beban tersendiri. Tetapi memang tugas pengajar yang harus memberikan support. Jadi istilahnya support system, tidak hanya menggugah mereka untuk memiliki ketertarikan bisa membaca dan menulis, tapi juga berkaitan dengan rasa keberhargaan mereka. Intinya, tidak ada kata terlambat untuk mencoba dan belajar. Kalaupun misalnya ada perasaan mereka merasa tidak lebih baik dari teman-temannya udah bisa membaca, sedangkan yang bersangkutan belum bisa. Tapi ya itu, intinya bertahan dengan rasa sabar aja sedikit. Dan biasanya ini butuh effort yang ekstra bagi para pengajar yang mendidik anak dengan program pintar ini. Karena programnya mungkin berbeda dengan siswa yang reguler, barangkali gitu. Dan saya berharap, kalau tadi ngelihat ada jurnal, ada evaluasi, saya pun barangkali bisa memberikan kontribusi untuk memasukkan tool atau metode yang bisa dikolaborasi dengan program yang sudah berjalan. Setelah kegiatan ini berjalan,
kami merasakan banyak hal positif, baik itu yang dirasakan oleh siswa, orang tua, maupun dari guru-guru. Kegiatan ini nampak sederhana, tetapi memiliki dampak yang sangat luar biasa bagi anak-anak, khususnya di SMP Negeri 12 Kota Sukabumi dalam hal kompetensi dalam membaca. Terima kasih Bapak Guru seluruhnya dan tetap semangat anak-anakku untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensi membaca.